Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jawaban dari pertanyaan antum ini, yang pertama, seorang lelaki yang wafat tidak sholat berjamaah di masjid, namun menurut keluarga dia sholat di rumah, maka dia adalah muslim. Alhamdulillah dia sholat berjamaah, dia sholat lima waktu. Khams shalawatin katabahunna Allahu ala ibad. Faman addaha kanat lahu burhan wa najatun yaumul qiyamah. Kanat lahu nurun wa kanat lahu najatun wa nurun wa burhanun wa najatun yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa menjaga salat lima waktu, maka di baginya cahaya salat itu adalah cahaya, burhan, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Nah, insyaallah dia mendapat kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Nah, ya. Adapun dia tidak meninggalkan sholat berjamaah jika ada laki, maka dia meninggalkan kewajiban. Dan ini sholat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan warka'u ma'raki'in, Allah perintah kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuk dan sujudlah. Dalam ayat yang lain, warka'u ma'raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Menunjukkan sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Namun kalau dia sholat di rumah, maka dia telah memenuhi kewajiban, namun dia berdosa kalau tidak sholat berjamaah. Jawaban yang kedua, dan bila dia sholat di rumah tapi putus-putus tidak ada lima waktu, maka dia muslim insyaallah. Nah, ya, maka dia hal tersebut insyaallah. Terjadi khilaf para ulama hukum orang yang meninggalkan sholat dengan malas. Nah, Syekh Albani, Syekh Fauzan, sebelumnya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil mengatakan kafir meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan. Nah, adapun Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak kafir, namun dia fasik. Nah, dan ini pendapat jumhur salaf ya. Sebagaimana Syekh Muqbil Syekh Albani rahimahullah menghasilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu lanjutannya, khamsu shalawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat waktu Allah wajibkan kepada kaum mukminin, siapa yang menunaikannya maka itu adalah keselamatan dan cahaya dan burhan baginya dari kiamat. Wa man lam yuhafid alaihinna fa'amru ila Allah. Siapa yang tidak menjaga sholat lima waktu tersebut, maka urusan dia sisi Allah. Insya Allah wa insya Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya, jika tidak, Allah memaafkannya. Nah, itu ya yang rajih Allah alam dijelaskan oleh jumhur salaf. Nah, walaupun jumhur sekarang jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak kafir meninggalkan sholat lima waktu dengan malas-malas walaupun sekali. Namun insyaallah benar jumhur salaf. Kemudian yang ketiga, mensolatkan jamaah wanita yang kita tidak tahu apakah dia sholat di rumahnya atau tidak, karena dia lagi tinggal sendiri di rumahnya. Asalnya seorang muslim kita berbaik sangka dia muslimah atau muslim, maka kita berbaik sangka dia melaksanakan ibadah insyaallah. Nah, maka kita berbaik sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Orang-orang beriman, yaitu jauhilah dari persangkaan buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dosa persangkaan buruk itu adalah dosa. Nah, selama tidak ada qarina bahwasanya dia tidak meninggalkan sholat, maka kita berbaik sangka dia menjalankan sholat. Nah, insyaallah. Namun jika ada qarina memang dia tidak melaksanakan sholat, maka dihukum sesuai apa yang qarina darinya. Namun di sini jawabannya dia wanita yang tidak tetap dia sholat di rumah dia tidak, karena dia tinggal sendiri, menunjukkan bahwasanya asalnya dia sholat. Keempat, hukum mensolatkan jenazah yang dulu semasa hidupnya dia suka sholat, namun setelah dia jatuh sakit dia berhenti sholat. Nah, ini yang masalah. Nah, karena sholat lima waktu itu wajib sampai akhir hayat, wajib sampai lakukan hayat. Jadi siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada uzur untuk tidak meninggalkan sholat karena alasan sakit, karena sholat itu tetap wajib. Kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Naam, karena Allah mewajibkan sholat itu sampai akhir hayat walaupun dalam keadaan sakit parah. Naam ya.
Allah alam jawabannya. Jika dia meninggal kita tahu dan yakin bahwa dia tidak sholat sampai matinya dengan alasan penyakit tersebut, maka dia seorang muslim atau muslimah, namun tidak pantas untuk mensolatkan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat ketika meninggalnya. Wallahu alam shawab, walhamdulillahirabbil alamin.